Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, hari ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam entrepreneur ini adalah hal yang urgent, yakni mengenal manajemen organisasi. Karena bagaimanapun juga sebuah usaha tanpa dimanage dengan baik, maka tentu saja usaha kita akan mengalami sebuah kemunduran. Sebuah ilustrasi mengatakan bahwa apa yang membedakan pohon tinggi dengan rumput? Bukan karena pohon tinggi kuat terhadap angin besar, tapi karena pohon tinggi mempunyai batang, sedangkan rumput tidak. Jadi batang pohon adalah sebuah organisasi. Semakin kuat batangnya, maka semakin solidlah sebuah organisasi. Sama dengan usaha yang akan kita geluti. Oleh sebab itu, kata organisasi berasal dari kata organon, dari bahasa Yunani berarti alat. Organisasi bagian, organisasi adalah anggota atau sebuah badan. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa organisasi itu hanya merupakan alat saja, jangan dijadikan sebagai tujuan. Maksudnya jika saudara sekarang kuliah, Anda mengenal organisasi HMI misalnya atau organisasi-organisasi lain, jangan jadikan itu tujuan tapi alat. Karena kalau Anda menjadikan tujuan itu, kuliah Anda akan terbengkalai. Jadi dia merupakan alat, karena tanpa juga kita berorganisasi, kita menjadi kufur. Jadi pengorganisasian dijalankan untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas, yaitu dengan cara membagi kegiatan besar menjadi kegiatan kecil sehingga pemimpin mudah melakukan pengawasan. Oleh karena itu biasa disebut ada namanya departemen atau job description, atau ada pembagian tugas. Nah, aspek organisasi dalam pengelolaan usaha itu meliputi ada tujuan, ada sasaran usaha, bentuk badan usaha, dan struktur organisasi. Itu yang terjadi dalam sebuah organisasi bisnis atau organisasi lainnya. Nah, ketika mempersiapkan dan merencanakan usaha, Anda harus memiliki sebuah visi, misi, tujuan, dan sasaran dari usaha itu. Sebab visi merupakan imajinasi seseorang tentang usahanya di masa yang akan datang. Sebab visi itu membahas tentang wawasan yang menjadi tolak ukur arah pertumbuhan usaha. Kemudian bentuk usaha di masa mendatang, atau merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Dan visi juga itu merupakan arah dan strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha. Itu yang disebut dengan visi. Kemudian misi adalah sebuah usaha atau pemikiran dan langkah-langkah formal untuk mewujudkan sebuah visi. Oleh sebab itu, visi mengandung
Yang pertama, tujuan dan alasan keberadaan sebuah organisasi atau usaha. Visi misi merupakan tindakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan, dan alasan mengapa bisnis harus berkembang dan bagaimana cara mewujudkan sebuah tujuan. Ya, kalau dia profit oriented berarti tujuannya adalah mencapai laba atau keuntungan. Sedangkan tujuan adalah penjabaran visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, penentuan tujuan organisasi atau perusahaan harus sedetail mungkin. Dia harus realistis, artinya dapat diukur atau dapat dilakukan, dan bersifat fleksibel. Jelas perumusannya, terukur kemajuannya, dan dapat dirancang untuk tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Nah, dalam menentukan tujuan harus bersifat SMART. Apa artinya SMART? Specific, measurable, action oriented, realistic, and timely. Itu disebut dengan SMART. Atau dia spesifik atau khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta tepat waktu. Itu disebut dengan SMART. Nah, agar tujuan menantang, Anda perlu menetapkan tenggang waktu atau deadline. Artinya agar dapat tepat waktu dan agar tujuan bisa diukur. Ya, misalnya sekarang saudara kuliah, maka Anda harus menetapkan deadline waktu. Tahun berapa harus selesai. Jadi harus punya timely, tepat waktu. Sebab kalau kita tidak membuat seperti itu, maka arahnya tidak jelas. Nah, oleh sebab itu ada beberapa alasan seseorang untuk memulai usaha, antara lain untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, untuk membuat perbedaan dan berkontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk menggali potensi dengan melakukan sesuatu yang disenangi atau disukai. Dan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, ya mungkin adalah sebuah lahan dan uang secara lebih efisien. Nah, kemudian setelah tujuan maka ada namanya sasaran. Jadi sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi penetapan sasaran bisa saja luas atau bersifat umum, namun dalam menentukan tujuan harus jelas dan ringkas. Sasaran yang jelas nantinya bisa digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dari kegiatan usaha yang telah dijalankan. Nah, dalam menentukan sasaran juga harus ditentukan tugas apa saja yang harus dilakukan dan siapa orang-orang yang akan melakukan pekerjaan itu. Artinya the right man on the right place. Artinya orang yang tepat pada tempatnya yang tepat, maka dia bekerja secara profesional. Jadi
entrepreneurship itu adalah suatu ilmu untuk merangkai benang merah apa yang dipunyai seseorang, baik informasi, baik pengetahuan maupun keterampilan, dan bagaimana kegemaran atau visi kepribadian yang disebut dengan Aiki, Eiki, dan Eski. Nah, apa yang harus dimiliki seperti itu? Maka jika entrepreneur skill itu ada, maka perlu dikembangkan yang disebut dengan informasi teknologi, bagaimana marketingnya atau selling atau penjualan, HRD-nya, Human Resource Development, bagaimana manajemen keuangan dan strateginya, bagaimana manajemen kualitas atau ISO, dan bagaimana tentang filsafat bisnis itu sendiri. Jadi di dalam entrepreneurship itu berlangsung juga apa yang disebut dengan IQ, intelektual, apa yang disebut dengan EQ, emotional question, dan spiritual question. Jadi keusahaan adalah sinergi dari pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini yang merupakan penting yang saudara harus pahami di dalam sebuah usaha itu harus dibuatkan yang disebut dengan manajemen organisasi. Jadi harus di-manage dengan baik bagaimana pembagian tugasnya dan siapa orang-orang yang ditugaskan di bidang itu yang harus cakap pada bidangnya. Jadi dalam sebuah struktur Anda bisa lihat bagaimana dalam sebuah struktur organisasi itu diperlihatkan tentang tugas-tugas masing-masing dari SDM yang kita gunakan. Ya, inilah salah satu pemahaman kita hari ini tentang bagaimana memanage organisasi. Jadi kata manage itu artinya mengelola. Bagaimana mengelola usaha, bagaimana memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan. Itu yang disebut manajemen organisasi. Demikian pertemuan kita dan nanti kita akan sambung lagi dengan materi-materi berikutnya, apakah dari aspek produksi, aspek marketing, dan sebagainya. Demikian, sukses selalu buat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.